Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini saya akan mewawancarai Muhammad Rifkal Hobian, atlet karate. Selamat sore, perkenalkan nama saya David. Nama saya Nisrina Kamila. Di sini saya akan bertanya pada Rizky Aldian, latar belakang keluarganya. Latar belakang keluarga saya dari dua bersaudara. Terus saya yang pertama punya adik satu perempuan. Terus orang tua berasal dari bapak berasal dari Bogor dan mama berasal dari Jakarta asli. Saya juga berasal dari Jakarta asli. Kalau boleh tahu, bagaimana sih proses latihan sampai menjadi atlet hebat? Proses latihan saya yang penting konsisten. Jadi setiap latihan nggak pernah ngerasa kayak gue ngapain sih latihan mulu gitu. Gue ngapain sih perlu latihan setiap hari sampai capek kayak gini, pulang sekolah latihan gitu. Jadi intinya latihan itu sebagai kebutuhan saya juga gitu. Jadi nggak pernah mikir latihan tuh buat beban hidup saya gitu, jadi latihan tetap kayak latihan. Untuk jadwal latihan itu setiap hari apa aja sih? Untuk latihan itu kalau dulu itu seminggu itu 4 kali, 4 sampai 5 kali ya. Kadang juga di satu hari itu kadang 3 kali latihan di hari Minggu biasanya tuh. Pagi dari jam 7 sampai jam 9, terus dilanjut lagi dari jam 10 sampai jam 12, dilanjut lagi dari jam 4 sampai jam 6. Biasanya kalau malam pelatihnya lagi kosong ada tambahan dari jam 7 sampai malam. Pernah ngerasa bosen nggak kalau selama latihan gitu? Kayak, gue bosen nih latihan gini, gue nggak ada perubahan gitu. Kalau bosan enggak sih, karena dulu waktu masih kecil itu ngelihat senior yang lagi latihan gitu, jadi kayak ngerasa pengen kayak dia gitu. Jadi kayak ya gue pengen kayak dia juga dong gitu. Jadi berusaha kayak latihan walaupun masih gini-gini aja gitu, tapi setiap latihan ada prosesnya masing-masing. Jadi ada tahapan-tahapan latihan juga gitu, nggak mungkin langsung jadi kan pasti latihan gitu. Ini nggak pernah ngerasa bosan. Untuk pertanyaan selanjutnya, prestasi apa yang sudah diraih? Prestasi yang diraih itu yang pertama kali itu Piala Caki Cup. Piala Caki Cup di Itu tahun berapa? Tahun 2012 ya. 12. Tahun 2012 medali pertama di juara 2 kata perorangan putra. Daerah mana itu? Di daerah Ciracas. Cilacap. Daerah Ciracas, di Gor Ciracas. Selain itu ada lagi kah? Yang terakhir itu yang berkesan tuh ini, terakhir itu di Aceh. ODS nasional. Tingkat nasional di Aceh. Itu paling tertinggi lah ibarat. Itu juga terakhir kali bertanding sih. Umur berapa itu? Itu di umur 17. Kelas 2 SMK. SMK. Kelas 2 SMK. Bagaimana perasaan meraih prestasi tertinggi? Gimana rasanya gitu? Pasti happy kan ya? Kalau dibilang happy ya senang, karena kemarin pas di Aceh itu dapat 2 medali. Dapat 2 medali. Yang satu kata perorangan putra itu dapat yang juara 3. Terus yang kalau yang komite itu di min 61 kg itu dapat emas. Jadi emas sama perunggu. Perasaannya ya karena emang target dulu dari dulu tuh punya target bisa main di ODS nasional dari SD kan pernah ikut juga ya, ikut ODS kan, itu mentok di tingkat Kota Madia. Terus di SMP juga terakhir tingkat provinsi juga kalah, cuma dapat juara 3. Terakhirnya punya kayak impian pengen up lagi lah di kalau bisa di nasional, dan akhirnya kewujud lah itu di ODS
desa nasional itu terakhir. Belum medali lagi. Alhamdulillah ya banyak ya. Dan pertanyaan terakhir ya. Ya. Harapan untuk masyarakat, negara, dan generasi muda di Indonesia. Harapan buat masyarakat Indonesia yang ingin menjadi atlet ya, pesan dari saya itu ya konsisten dalam latihan. Jangan pernah mikir latihan buat apa sih, latihan gini-gini aja nggak ada perubahan. Itu suatu proses, jadi jangan disisain proses itu. Latihan jangan sampai kayak bosan gini-gini doang latihan. Ya udah nikmatin aja prosesnya gitu, jangan ngeluh terus. Ngeluh boleh kayak lu capek banget gitu kan, pasti ngerasa kayak lu capek banget, tapi tetap dilakuin gitu. Jangan capek udah berhenti. Kalau capek ya istirahat, bukannya berhenti gitu. Jadi satu, yang pertama konsisten dalam latihan, yang kedua disiplin dalam latihan juga jangan bolong-bolong, besok latihan besoknya enggak, besok latihan besok enggak gitu. Jangan bolong-bolong. Kedua disiplin. Yang ketiga itu punya motivasi itu kayak ini latihan harus ada motivasinya dong, pasti kayak buat pertandingan ini, buat pertandingan itu gitu kan, pasti ada targetnya. Jadi harus ada motivasi, itu kayak target kita ke depannya mau kayak gimana gitu. Terus yang keempat itu tadi ketiga ya motivasi, yang keempat itu jujur dalam diri sendiri. Jadi kayak ya kalau misalnya ditanya lu bosan gak sih latihan gini-gini terus, ya udah jujur kayak udah kadang bosan gitu. Kalau misalkan bilangnya jujur bosan, tapi ada tapinya gitu kan, tapi ada motivasi buat seperti kayak gini gitu. Motivasi paling penting gitu ya. Paling penting, karena kalau nggak ada motivasi ya buat apa sih? Iya benar, betul. Latihan doang, kalau buat pertandingan nggak ada motivasi. Ya udah ya latihan aja, ya buat apaan? Iya, kalau nggak ada motivasi kita kayak males gitu ya kan. Apalagi ya namanya mau jadi atlet ya pasti harus ada motivasi kan. Pasti setiap ada tujuan pasti ada motivasinya gitu. Udah itu aja sih. Boleh dong nggak idolanya siapa? Idola sekarang itu di pelatnas Indonesia itu ada Bang Ziggy, itu kata perorangan putra, sama bergunya Bang Andi Dasril, Andi Tommy, sama Bang Albi itu bergunya. Itu andalan perorangan sama kata bergu di Indonesia ya. Kalau di luar negeri andalannya masih tetap di Vietnam, dari Jepang. Oke, segitu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.